Selamat siang Tribuner, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live report bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini Kamis 7 Oktober 2021, kita akan tersambung dengan jurnalis Tribun dari 3 daerah. Berita pertama datang dari Kota Makassar, sudah ada rekan kami Muslimin Emba yang akan mengabarkan terkait dengan duel maut jukir di Makassar meninggal dunia. Baik, Mbak. Ya, Ririn dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya kemarin itu terjadi duel maut di Jalan Rapocini Raya, tepatnya di depan gerbang masuk lorong 4 antara seorang juru parkir salah satu minimarket dengan seorang pengunjung dari minimarket itu. Keduanya yaitu Haruna selaku juru parkir dan Amran yang merupakan seorang pengunjung dari minimarket itu. Ririn. Mbak, bagaimana kronologi atau seperti apa kronologi duel maut itu, Mbak? Ya, dari keterangan beberapa warga yang ada di lokasi usai kejadian, itu bermula saat Amran dengan adiknya datang berkunjung ke minimarket, tepatnya di Jalan Rapocini Raya ini untuk membeli sesuatu, namun setibanya di parkiran itu bertemu dengan Haruna atau sang juru parkir yang saat itu sedang mencicipi bakso. Keduanya yang sebelumnya sudah saling kenal ini terlibat percekcokan di lokasi parkiran itu, entah pemicunya apa, yang jelas keduanya terlibat cekcok lalu adu fisik atau duel tangan kosong begitu. Beberapa saat setelah duel tangan kosong, warga melerai, keduanya pun kembali ke rumah masing-masing lalu mengambil senjata tajam. Dari lokasi polisi menemukan dua barang bukti senjata tajam, yaitu parang dan badik yang digunakan oleh dua pelaku gitu. Dari duel itu juru parkir Haruna meninggal dunia dengan dua luka tikaman di bagian dada dan perut, sementara lawannya Amran masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Faisal karena juga mengalami luka tusukan atau tikaman di bagian perut. Rin. Baik, jadi keduanya mengalami luka akibat saling menikam, Mbak. Iya, seperti itu tepatnya. Jadi keduanya sama-sama luka dari insiden duel maut itu. Baik, Mbak. Mbak, hingga saat ini apakah pihak kepolisian telah memberikan pernyataan tentang pemicu dari duel maut ini, Mbak? Ya, sejauh ini dari pihak aparat kepolisian masih menyelidiki ihwal ataupun penyebab awal dari duel maut itu. Namun informasi yang saya peroleh di lapangan, keduanya memang sudah ada dendam lama begitu. Jadi saat bertemu keduanya sempat saling ejek, lantas emosi dan terjadilah perkelahian. Namun pemicu dendam lama itu belum dapat dijelaskan secara rinci oleh pihak aparat kepolisian karena masih dalam proses penyelidikan. Kemudian yang terduga pelaku ataupun si Amran ini juga masih dalam perawatan, sehingga polisi masih terbatas untuk menggali keterangan lebih jauh terkait pemicu dari insiden itu. Baik, Mbak. Mbak, adakah mungkin tanggapan langsung dari pihak kepolisian, Mbak? Ya, di sekitar lokasi saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Rapocini, Bapak Kompol Samsir Samsudin, yang memberikan keterangan terkait kejadian ini. Berikut wawancaranya. Seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain yang diduga terjadi keributan yang mengakibatkan keduanya masuk rumah sakit. Kabarnya ada satu meninggal. Ya, jadi benar, satu diantaranya meninggal dunia
dan sekarang jenazah masih di rumah sakit. Dan barang bukti yang diamankan di lokasi apa saja nih? Barang bukti yang ada adalah satu badik dan satu buah parang. Kronologi kejadiannya awalnya gimana sih? Ini lagi dilidik karena korban itu masih di rumah sakit, termasuk pelaku juga atau yang diduga pelaku. Korban juga masih di rumah sakit. Katanya ini pelaku dengan korban rekanan ya? Memang keduanya saling mengenal. Jadi, tapi bagaimana dan mengapa ini cuma kami dari bisa memilih. Sementara ini saling pakai badik atau seperti apa? Sama-sama pakai badik atau seperti apa? semua masih dilidik, tapi yang kita temukan ada sebuah badik dan ada parang. Siapa yang menggunakan parang, siapa yang menggunakan badik, ini dari hasil lidik-lidiknya. Yang terlibat ada berapa orang tepatnya dan infonya Sementara ada ini yang kita dapatkan masih satu ya. Nanti kalau ada perkembangan lanjut kami akan Sementara pelaku ya, Ririn dan Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Bapak Kapolsek Rembang sini, Kompol Syamsuddin. Pihaknya mengaku sejauh ini masih terus mendalami ihwal penyebab atau pemicu dari duel maut itu. Ririn. Baik ya Mbak, terima kasih atas laporannya langsung dari Kota Makassar terkait dengan duel maut yang menyebabkan jukir di Kota Makassar meninggal dunia. Terima kasih Mbak dan selamat kembali bertugas. Tribuners, selanjutnya ada laporan dari Luwu setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Selamat siang Tribuner, senang sekali kita kembali lagi dalam live report on the spot, dan selanjutnya ada laporan dari Luwu. Sudah ada rekan kami Arwin yang akan melaporkan terkait dengan Nasdem salurkan bantuan ke korban banjir. Baik Arwin. Ya, halo rekan Riri dan Tribuners. Hari ini kami 7 Oktober 2021 merupakan hari kelima
pasca terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah kecamatan dan desa di sekitar mana peristiwa tersebut peristiwa bencana ini mendapat perhatian dari berbagai pihak ya. Sejumlah bantuan dan sudah terdistribusi masuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Nah, terakhir pagi tadi bantuan masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah DPD Partai Nasdem Sulawesi Selatan dan DPD Partai Nasdem Kota Palopo berupa 1 truk bantuan logistik dan serta peralatan dan kebutuhan lainnya bagi warga yang terdampak bencana. Bantuan ini diantarkan oleh Sekretaris Nasdem Kota Palopo yaitu Pak Umar beserta rombongan Nasdem Kota Palopo utusan DPD Nasdem Sulawesi Selatan. Begitu. Baik, Arwin, untuk kondisi terkini pasca banjir dan longsor di Luwu seperti apa, Arwin? Ya, kondisi terkini untuk titik-titik yang terdampak ini perlahan normal ya. Air juga sudah sebagian surut. Kemudian desa-desa yang sempat terisolir karena terhalang longsor itu kemarin sudah diangkat menggunakan alat berat ya, maksudnya material longsor ini dan perlahan beberapa desa sudah dapat diakses menggunakan roda 4 dan roda 2. Sementara bagi warga yang terdampak masih ada puluhan kakak yang mengungsi di rumah keluarga masing-masing dan juga masih ada kakak yang ketiga malam mengisi ke rumah keluarga untuk mencari tempat yang aman. Ketika siang baru kembali ke rumah. Baik, Arwin. Sementara itu Ririn dan Pinar masih ada sejumlah relawan yang stay di beberapa desa yang terdampak ini untuk membantu warga yang terdampak bencana. Baik, untuk bantuan Arwin hingga saat ini warga mungkin membutuhkan bantuan seperti apa, Arwin? Dan apa saja mungkin keluhan yang disampaikan kepada tim relawan? Ya, bantuan tentunya yang masuk itu kebanyakan bahan makanan dan air bersih. Dan tentunya itu akan terus dibutuhkan sampai beberapa hari ke depan. Namun saat ini informasi yang saya terima, warga juga membutuhkan alat penerangan seperti lilin maupun senter karena ada beberapa desa yang sempat terisolir dan aliran listrik ke desa tersebut putus. Baik, Arwin. Mungkin ada wawancara bersama anggota dari Nasdem. Ya, berikut ada wawancara dari Sekretaris Nasdem. Gerakan Peduli Partai Nasdem, hari ini kami membawa bantuan berupa beras, air minum, minyak goreng, dan jenis-jenis sembako lainnya tentu untuk bersama-sama dengan masyarakat di tempat ini berbagi duka. Semoga kehadiran Partai Nasdem di tempat ini dapat benar-benar manfaat, apalagi kita lihat bersama ada beberapa rumah yang telah hanyut, ada beberapa rumah yang telah tertimbun longsor. Mudah-mudahan bantuan semua pihak dapat memberikan rasa empati yang begitu tinggi kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor dan banjir ini. Mudah-mudahan bantuan dari Partai Nasdem ini benar-benar dapat bermanfaat kepada semua masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ya, itu tadi wawancara dari
Baik, Arwin, terima kasih atas laporannya langsung dari Luwu yang mengabarkan terkait dengan jajaran Partai Nasdem Sulsel dan Nasdem Kota Palopo menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bantuan logistik berupa bantuan bahan makanan serta perlengkapan bayi dan peralatan tidur disalurkan lewat 1 truk. Dan selamat kembali bertugas, Arwin. Terima kasih. Dan Tribuner, selanjutnya ada laporan dari Bulukumba setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan kali ini ada berita dari Kabupaten Bulukumba. Sudah ada rekan kami Fikri Arisandi yang akan melaporkan terkait dengan 2 dusun di Batu Karopa Bulukumba kesulitan air bersih. Baik, Fikri. Baik, terima kasih Ririn. Jadi dapat kami laporkan bahwa kekeringan atau kekurangan air bersih terjadi di 2 dusun di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Jadi warga kesulitan memperoleh air bersih di desa ini sehingga mereka harus mendapat bantuan air dari baik dari PDAM, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahkan bantuan air menggunakan water cannon dari Polres Bulukumba. Jadi kekeringan ini berdampak bagi 2 dusun di kabupaten di desa Batu Karopa, yakni dusun Bentenge dan juga dusun Batu Karopa. Seperti itu, Ririn. Baik Fikri, sejak kapan warga di 2 dusun tersebut mulai kekurangan air, Fikri? Baik, dari informasi yang disampaikan oleh warga, jadi mereka telah merasakan kesulitan air bersih itu sejak sebulan terakhir. Namun bantuan yang mereka dapat itu baru berdatangan sejak sepekan terakhir ini. Baik, untuk penyebabnya sendiri, Fikri, apakah sudah ditemukan penyebab dari kekeringan atau sangat sulit air bersih tersebut, Fikri? Baik, selain dampak kemarau, Ririn, perbaikan bendungan yang hingga saat ini masih berproses juga disebut menjadi penyebab kesulitan air bersih yang diperoleh oleh warga, karena saluran irigasi yang biasanya digunakan oleh warga itu tidak mengalir seperti biasanya. Dan menurut keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulukumba, Bapak Andi Akrim Amir, bahwa Kabupaten Bulukumba memang saat ini telah memasuki musim penghujan. Seperti itu, Rin. Baik, untuk langkah yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi kekeringan itu seperti apa, Fikri? Baik, Rin. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa warga yang terpaksa harus mengambil air di sungai untuk kebutuhan air bersih mereka. Dan beberapa lainnya hanya mengandalkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa pihak terkait yang melakukan distribusi air ke Desa Batu Karopa. Dan untuk saat ini upaya yang dilakukan juga salah satunya menyediakan tandon atau tangki tempat penyimpanan air yang disiapkan di beberapa titik. Jadi untuk saat ini ada sekitar 7 tandon yang disiapkan untuk digunakan oleh warga mengambil air bersih. Jadi air yang disalurkan oleh BPBD itu ditampung dalam tandon tersebut. Jadi warga tidak berebutan begitu, sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan kami juga telah merangkum wawancara dari warga untuk selengkapnya, Ririn, bisa disaksikan.
Ada berapa dusun yang terdampak di sini Pak untuk kekeringan? Dua dusun. Dua dusun Pak. Iya. Dusun apa saja itu Pak? Dusun Bentenge dengan dusun Batu Karopa. Batu Karopa. Jadi kekeringan ini disebabkan karena apa Pak? Pengerjaan bendungan dengan kemarau. Kemarau. Jadi untuk mengantisipasi ini apa yang dilakukan warga Pak untuk kebutuhan air bersih mereka? Baru 2 hari kemarin dulu dengan kemarin. Kalau kemarin dulu mobil saya ngangkut tandong dengan perkiraan 2000 liter 1 kali jalan. 7 kali jalan sampai jam 8 malam. Jadi kemarin Pak saya minta warga bahkan ada warga yang menawarkan untuk saya kelola mobilnya. Jadi saya pakai 4 mobil kemarin, mobil pickup. Saya rata-rata mengangkut 2000 liter 1 kali jalan dan mereka jalan 4 mobil. 4 mobil 4 kali sebulan juga jalan. Jadi kekeringan ini sudah terjadi berapa lama Pak sebenarnya? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan ya Pak Iya. ya. Jadi tandon ini Pak ada berapa tandon yang disediakan di dusun ini Pak? Kalau tandon baru 7 tandon. Iya, itu Dan, pun tandon warga sih saya tandon atur. warga. Jadi ada tidak aturannya Pak? Misalkan warga yang mengambil air di tandon itu minimal berapa banyak Pak sekali ambil? Tergantung titiknya dan berapa banyak warga di situ. Jadi terus saya kasih aturan, makanya ada saya titik kiri, titik kanan demi keamanan warga supaya. Ya, baik Ririn. Berdasarkan informasi yang disampaikan tadi, jadi warga juga melakukan swadaya dengan mengambil air di sungai, lalu kemudian diisi dalam tandon, lalu disebar ke pemukiman warga. Dan seperti yang disampaikan juga bahwa masyarakat di sana memang sangat membutuhkan air bersih, sehingga suplai dan air dari pemerintah itu masih dibutuhkan untuk kedepannya. Demikian yang bisa kami laporkan diri dari Kabupaten Bulukumba, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fikri Arisanti atas laporannya langsung dari Kabupaten Bulukumba terkait 2 dusun di Batu Karopa, Bulukumba mengalami kesulitan air bersih. Terima kasih dan selamat kembali bertugas Fikri. Dan Tribuners, laporan dari Fikri tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam Live Report on the Spot Tribun Timur. Terima kasih telah menyaksikan Live Report dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya.